Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal tes intelijensi umum, yaitu perbandingan kuantitatif part 2. Mobil Pak Amir menempuh perjalanan selama 34 jam dengan menghabiskan bensin sebanyak 30 liter. Ini persyaratannya adalah X itu adalah lama perjalanan Pak Amir jika mengisi tangki selama 75 liter dengan kecepatan tetap, dan Y itu adalah 113 menit. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah A. X sama dengan Y, B. X lebih besar daripada 2Y, C. X lebih kecil Y, D. X lebih besar Y, dan E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2023, salah satu soal yang muncul pada ujian SKD CPNS tahun 2023. Kita misal, X itu adalah lama perjalanan Pak Amir untuk memakai tangki 35 meter dengan kecepatan tetap. Selanjutnya, 3/4 jam itu kalau kita jadikan menit sama dengan 3/4 kali 60 menit sama dengan 45 menit. Kemudian 30/45 di perbandingan antara banyaknya bensin per banyaknya waktu, itu sama dengan 75 banyaknya bensin per waktunya berapa ya. Kemudian kita kali silang, ya 30 kali X sama dengan 40 kali 75. Kemudian kita bagi masing-masing dengan 15. Jadi sini hasilnya adalah 2. Kemudian di sini adalah hasilnya 3. Artinya apa? 3 kali 75 itu 225. Hanya X sama dengan 225 per 2 sama dengan 112,5. Ya, terlihat bahwa jelas di situ X-nya itu lebih kecil daripada Y. Jadi jawaban yang benar adalah bahagian C ya. X-nya itu lebih kecil daripada Y. Selanjutnya nomor yang kedua. Pak Tani mempunyai persediaan beras untuk 5 orang anggota keluarga selama 30 hari. Kemudian Pak Tani kedatangan keluarganya sebanyak 2 orang dari kampung. Maka dalam berapa hari persediaan beras akan habis? X itu adalah total hari persediaan beras akan habis. Kemudian Y itu sama dengan 9. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas Y dan X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X besar Y, B. X kecil Y, C. Hubungan X dan Y tidak ditentukan, D. X tambah Y sama 0, dan E. X sama dengan Y. Jawab ya. Ini merupakan soal prediksi untuk latihan untuk ya CPNS tahun 2024. Jawab. Misal X sama dengan total hari persediaan beras akan habis. Nah, berarti kita kali 5 kali 30 sama dengan X kali 7. Ini artinya apa? Artinya kalau dalam 5 orang dalam satu keluarga misalnya menghabiskan ukuran tertentu ya dalam 30 hari, berarti 5 kali ukuran tertentu itu 5 kali 30 hari itu ya. Jadi anggaplah 1 liter ya, 5 orang ataukah 1 bakul ya, supaya mudah satuannya. Jadi 5 kali 1 bakul kali 30 berarti 5 kali 30 itu hasilnya segitu ya. Berarti bisa dibilang dia 151 bakul. Berarti kalau dalam 150 bakul itu bisa dihabiskan oleh X kali 7. Berapa hari kira-kira? Karena jumlah berasnya persediaannya tetap, sehingga dia pasti berkurang harinya dari kalau 5 hanya 5 orang yang makan. Berarti ini perbandingan terbalik sebenarnya ya. Berarti di sini 5 kali 30 sebenarnya X kali 7 ya. Maka ini bisa ditulis menjadi X sama dengan 150 bagi 7, atau dapatkan harinya hari yang dia habiskan beras itu adalah 21,42 hari. Artinya lebih kecil daripada 30 hari, karena logikanya pasti cepat habis dan dimakan oleh 7 orang daripada 5 orang ya. Ya, begitu. Jadi 21,42. Nah, dari sini jelas terlihat bahwa sangat besar ya X-nya itu 42 itu sangat besar. Dan 21,42 itu lebih besar daripada 9. Jadi jawaban yang benarnya adalah
A ya, X lebih besar daripada Y. Kemudian yang ketiga, diketahui pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 pekerja dalam waktu 15 hari. Jadi di sini X-nya 14. Nah, sekarang jumlah pekerjaan diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 10 hari. Manakah hubungan benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih besar Y. B. X lebih kecil Y. C. Hubungannya tidak dapat ditentukan. X tambah Y sama dengan 0. Dan X sama dengan Y. Ini merupakan soal prediksi ya, PNS. Nah, dari sini sebenarnya logikanya bahwa jelas karena waktu 10 hari berarti pekerjaannya harus lebih dari 10 ya. Karena 10 pekerja itu 15. Nah, ini harus 10 hari, jelas bahwa dia harus dibantu untuk menyelesaikan dalam waktu 10 hari. Ya. Jumlah pekerja pembantuan itu berapa ini? Kita lihat untuk perhitungannya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jadi di sini juga merupakan perbandingan terbalik ya. Nah, kita misalkan Y-nya itu adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, untuk 10 hari. Berarti 10 kali 15 itu sama dengan 10 kali Y. Artinya 15 hari itu dikerjakan oleh 10 pekerja itu pas ya. Jadi di sini dianggap konstan cara kerjanya pekerjaannya setiap orang sama ya. Jadi dari 10 pekerja itu ya dilakukan dalam 15 hari adalah hal yang juga bisa dilakukan oleh dituntut dalam 10 hari oleh Y pekerja. Artinya berapa pekerja di situ. Nah, maka ini kita jadikan menjadi 150, Y-nya sama dengan 150 dibagi 10 sama dengan 15 ya. Jadi logikanya kalau 10 hari berarti dia membutuhkan pekerja 15. Nah, sedangkan kalau 10 hari 10 pekerja dia waktunya 15 hari. Jadi di sini 15 dengan 10 berarti 10 dengan 15. Berarti Y-nya sama dengan 15. Dan ternyata Y-nya itu lebih besar daripada X, atau kalau di sini bisa kita tulis X-nya itu lebih kecil daripada Y ya. Jadi karena Y-nya lebih besar daripada X, maka X-nya itu pasti dikatakan bisa lebih kecil daripada Y. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bahagian B ya, X lebih kecil daripada Y. Kemudian nomor yang keempat, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 pekerja dalam waktu 10 hari. Berapakah pekerjaan perlu agar pekerjaan itu selesai dalam waktu X hari? A. 80X. B. Y per X. C. X sama dengan 80 per X. D. 2X sama dengan Y. E. Tidak bisa disimpulkan. Kita jawab. Ini juga merupakan soal latihan atau bisa dikatakan soal prediksi untuk CPNS tahun 2024. Jadi 8 pekerja selesaikan pekerjaan selama 10 hari. Nah, berarti Y pekerja selesaikan selama X hari. Nah, ini juga perbandingan terbalik ya, karena tergantung dari berapa harinya dan berapa pekerjaannya yang di situ. Nah, jadi bisa kita tulis menjadi 8 Y sama dengan X kali R10. Sebenarnya perbandingan terbalik ya. Atau bisa ditulis menjadi X kali Y sama dengan 10 per 8. Artinya sama seperti tadi yang di depan. Ya, perkaliannya antara ini dengan ini sama dengan 8 dengan 10. Berarti X dikali Y sama dengan 10 kali 8. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa pekerja yang diperlukan. Nah, pekerja berarti Y ya. Maka karena Y yang ditanyakan, maka Y di depan. Y sama dengan 80 per X. Jadi 80 per X. Jadi logikanya sama tadi di depan. 8 pekerja dalam waktu 10 hari. Berarti X pekerja dalam waktu Y pekerja dalam waktu X hari. Maka di situ bisa dikatakan X dikali Y sama dengan 10 kali 8. Karena X-nya adalah X-nya itu adalah hari dan Y-nya adalah jumlah pekerja. Jadi kalau X-nya banyak berarti Y-nya sedikit ya, bergantung sedikit. Kalau Y-nya banyak berarti X-nya sedikit. Nah, itu perbandingan terbaliknya. Nah, didapatlah persamaannya Y sama dengan 80 per X. Berarti jawaban yang benar itu adalah C ya, bukan X di sini. Di sini ada Y ya. Y sama dengan 80 per X. Jadi saya tidak ganti ya ke hilaf. Jadi saya lupa ganti tadi. Harusnya sini Y sama dengan 80 per X. Jadi jawaban yang benar adalah C, Y sama dengan 80 per X. Selanjutnya nomor yang kelima. Jika diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 5 sampai 30 dan Y adalah penjumlahan bilangan genap dari 5 sampai 30, maka berlaku X lebih besar Y, X lebih kecil Y, X sama dengan 2Y, X lebih kecil sama dengan Y. Suka dengan videonya? Like dong.
dan hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, jadi ini merupakan juga soal latihan saja. Kita lihat. Nah, terlihat bahwa XY sama dengan X tambah 1 karena start dari 5. Ya. Nah, kalau bilangan genapnya kan 6. Berarti 6 itu dari 5 tambah 1. Nah, contoh ini 2. Contoh ya bilangan genap. Ini bukan dari sininya. 2 sama dengan 1 tambah 1. Kalau bilangan genap 4 itu 3 tambah 1. Tapi ini kan start dari 5. Ini hanya memberikan contoh bahwa dia bilangan genapnya itu berasal dari bilangan ganjil tambah 1. Nah, dari situ kelihatan jelas, jadi X-nya itu sama dengan, ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 29. Kemudian Y-nya itu selalu berlebih 1, jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan 1 tambah 30. Berarti, jadi sudah selalu lebih 1, sehingga bisa dikatakan ini lebih besar daripada X. Jadi tanpa menghitungnya, bisa dilihat bahwa Y sama dengan X tambah 1. Maka berapapun jumlah X-nya ini ditambah 1, pasti Y-nya pasti lebih besar daripada X-nya. Ya. Pasti lebih besar N kali 1 itu. Artinya jumlah bilangan genap lebih besar daripada jumlah bilangan ganjil, sehingga dikatakan di situ X-nya itu lebih kecil daripada Y. Atau maka jawaban yang benar adalah bahagian B. Ya. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jika kamu berkeinginan untuk mencapai keunggulan dalam hal-hal besar, kamu perlu mengembangkan kebiasaan dalam hal-hal kecil. Keunggulan itu tidak terkecuali adalah sikap. Charles R. Swindoll. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.